送门上山。外应雕狼，速禀黄金宫。波兰黄金宫里机关重重，封禁密，没法对强者留一手。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan di depan istana emas berkilau. Terdapat manusia aneh yang berjaga, ada yang bertanduk, bersayap, berkepala binatang, atau berekor ular. Namun mereka bukan ras iblis, karena tak punya aura iblis. Hulinger dan Banteng Hijau condong ke wujud manusia, sementara praktisi istana emas Roland berubah jadi non-manusia, lebih dekat pada iblis dan dewa, berarti menjadi penyihir. Ada juga yang tetap seperti manusia biasa, bisa mengendalikan tubuh dan berubah bebas dengan seni ilahi. Di depan aula banyak kandang berisi manusia compang-camping, jadi bahan praktik para penyihir istana emas Roland. Ling Yuxiu marah karena tawanan itu orang dari Kekaisaran Yankang, tapi Qinmu dengan santai bilang, jika Yankang juga pernah menangkap orang-orang dari Dasu untuk dijadikan budak, yang hal itu membuat Ling Yuxiu terdiam. Kanselir Basan menjelaskan, para penyihir memakai manusia dan iblis untuk melatih ilmu. Qinmu melihat beberapa iblis dikurung. Kanselir Basan berkata, penyihir bisa menyerap jiwa makhluk lain untuk mengubah tubuh, seperti jiwa burung, bisa tumbuh sayap atau kepala burung, jiwa kambing membuat tubuh jadi kambing. Yang berhasil disebut penyihir agung, yang gagal penyihir biasa, dan yang sampai alam makhluk surgawi disebut Raja Penyihir. Istana Emas Roland adalah pusat mereka, dengan kitab suci penyihir agung Ruda sebagai warisan ilmu. Sesampainya di puncak, mereka melihat istana emas megah penuh patung dewa, namun ternyata itu para penyihir agung, yang memurnikan tubuh hingga berkilau emas. Di depan gerbang berdiri seorang tetua berambut emas dengan tongkat kerajaan, bertanya lantang, kenapa Martial Han datang setelah lama bebas? Basan menjawab singkat, lalu memerintahkan Banteng Hijau menurunkan gerbang gunung. Banteng Hijau merobohkan gerbang, dan Basan tertawa, mengejek para penyihir emas yang dulu pernah ia kalahkan, saat menjaga gerbang 100 hari. Katanya, yang lemah masih hidup, dan merekalah yang ada di sini. Gunung pun gempar, para praktisi tua murka. Seorang penyihir agung mencibir dan berkata, luka mereka sudah sembuh, dan kini ingin menantang Martial Han lagi untuk menghapus rasa malu. Basan berkata, jika aku datang untuk memblokir gerbang dan bukan untuk membunuh. Ia membawa Qinmu dan Ling Yuxiu ke depan gerbang emas, lalu menyerahkannya pada mereka. Ling Yuxiu khawatir aturannya berbeda dengan Kekaisaran Yankang. Kanselir Basan menjelaskan, di sini semua pertarungan sampai mati, tidak ada ampun, berbeda dengan Akademi Kekaisaran dulu. Qinmu menenangkan diri, aturan Dasu pun berlaku di sini, blokir gerbang, bertarung hidup dan mati. Penyihir agung menuntut kembali gelar Martial Han. Basan menjawab, semuanya harus berada di alam 5 elemen. Grand Saman menegaskan, siapapun yang melewati alam 5 elemen tanpa izin maka akan mati. Grand Saman menatap Basan sambil mengejek, kau bukan Heaven Han. Wajah Basan muram, ia menenangkan Qinmu dan Ling Yuxiu, bahwa selama ia tidak mati, maka mereka akan aman, namun jika ia terbunuh, mereka berdua dalam bahaya. Nasib Qinmu dan Ling Yuxiu sepenuhnya bergantung pada hidup Kanselir Basan, karena bila ia jatuh, reputasi Istana Emas Roland tetap terjaga, dan tak ada kabar keluar. Para praktisi padang rumput pun tunduk penuh pada perintah istana. Jika Kanselir Basan dibiarkan keluar hidup-hidup,
maka dia pasti akan menyebarkan kabar yang membuat seluruh dunia tahu, sehingga merusak nama Istana Emas Roland. Maka sebelum ia mati, istana hanya akan menghadapi Qin Mu dan Ling Yuxiu sesuai aturan. Banteng Hijau memperingatkan Basan agar tidak dipukul sampai mati, tapi Basan marah dan bersumpah akan memakan daging sapi setelah kembali. Tiba-tiba suara asing terdengar, banyak penyihir berwajah aneh muncul dari bawah gunung, menghadang jalan menuju puncak. Seorang penyihir melangkah maju, tubuhnya memancarkan cahaya emas samar dengan tanduk, sayap, dan paruh. Ia berkata lantang, "Aturan bukan milik Kekaisaran Yankang, di Istana Emas Roland hanya ada kekuatan." Setelah membunuh Qin Mu dan Ling Yuxiu, ia akan menyerap jiwa mereka, untuk memperkuat seni ilahinya. Qin Mu berkata, ingin menguji teknik mereka lebih dulu. Ling Yuxiu mengangguk, menyadari masih ada celah antara dirinya dan Qin Mu, apalagi mereka kurang paham seluk-beluk tentang penyihir. Qin Mu menghela napas dan berkata serius, "Banteng Hijau, bawakan ranselku." Banteng Hijau menurunkan ransel. Qin Mu mengenakan pisau pembantai babi, kotak pedang, palu besi, dan pedang pelindung junior di pinggangnya. Banteng Hijau menantangnya, "Kalau kau tak bisa kalahkan aku, bagaimana dapat menang melawan mereka?" Qin Mu meregangkan tubuh dan berkata acuh, "Aku adalah tubuh penguasa." Banteng Hijau berteriak bahwa tuannya tak pernah kalah, sementara Qin Mu menegaskan, "Jika tak ada yang bisa mengalahkanku di ranah yang sama." Penyihir bersayap tertawa sinis sambil mengangkat alu emas, meremehkan sebutan tubuh penguasa. Qin Mu menggerakkan ki vitalnya dengan teknik 3 ramuan tubuh penguasa, menyebar cepat ke seluruh tubuhnya. Ia melesat secepat bayangan sambil berteriak, "Aku adalah tubuh penguasa yang tak tertandingi." Penyihir bersayap terkejut dan berusaha terbang, tapi tinju Qin Mu menghantam dengan raungan naga. Ia melihat bukan tinju, melainkan kepala naga yang berubah jadi 2, 3, lalu 4. Sayapnya mengepak panik, hanya sempat mengangkat alu emas untuk menangkis. Namun pukulan Qin Mu membuat 2 alu emas itu bengkok, hancur seperti lumpur tipis di bawah kekuatan tubuh penguasa. Penyihir bersayap meledak jadi kabut darah, berubah menjadi puluhan naga merah sebelum hancur berkeping-keping. Qin Mu berdiri tenang, energinya mereda. Ia berkata pada Banteng Hijau, "Tuanmu butuh 100 hari untuk mengalahkan Istana Emas Roland, sedangkan aku hanya 1 hari." Dengan suara bergemuruh ia menantang, "Dalam 1 hari, aku bisa menghancurkan semangat semua murid Istana Emas Roland, meruntuhkan harga diri mereka, dan meletakkan martabat mereka di bawah kakiku." Seorang penyihir marah dan menyerang Qin Mu, tubuhnya berubah. Kepalanya membesar seperti gajah, tubuhnya berotot dan memancarkan cahaya emas, seolah dewa bangkit dengan kekuatan tak terbatas. Jelas lebih kuat dari penyihir bersayap, tubuhnya kokoh seperti emas. Ia melayangkan tinju raksasa yang mengguncang udara, hingga meledak seperti guntur. Angin kencang membuat bulu putih Hulinger dan rambut Ling Yuxiu berkibar. Penyihir berkepala gajah itu berteriak, "Mati!" Qin Mu melompat menghindari pukulan, pisau di tangannya menyala dan menebas penyihir berkepala gajah, hingga tubuh raksasa itu terbelah 2, darahnya membanjiri tangga emas. Seorang penyihir lain marah, mengibarkan spanduk hitam dan berteriak, ingin memurnikan jiwa Qin Mu. Qin Mu segera memakai teknik alam iblis surgawi, pedang terbang keluar dari kotaknya, menembus alis penyihir itu hingga mati. Pedang itu lalu kembali ke kotak, meninggalkan jejak cahaya darah. Seorang penyihir wanita bermacan tutul mengangkat cermin, memunculkan roh jahat ke arah Qin Mu. Pedang terbang Qin Mu menghantam, sempat tertahan, lalu berubah jadi pedang bor, menghancurkan cermin dan menembus tubuh wanita tersebut. Qin Mu berkata dingin, "Apa yang menakutkan dari racun penyihir?
Saat ia hendak menghunus pedang, penyihir lain dengan cakar dan ekor harimau menerkam. Kinmu meninju ke samping hingga benturan keras bergema. Penyihir itu menumbuhkan kepala harimau dan meraung, mencoba menghantam jiwa Kinmu. Kinmu menghantam penyihir harimau, dengan jurus matahari dan mudra iblis Buddha, menghancurkan jiwa dan tubuhnya. Lalu muncul penyihir lebih kuat dari alam enam arah, berubah jadi kera ganas dengan tongkat emas besar. Kinmu mengeluarkan tongkat bambu, keduanya bertarung cepat bagai kilat. Saat benturan berhenti, dada penyihir kera terhantam tongkat Kinmu hingga terkejut. Kinmu menancapkan tongkat bambu ke jantung penyihir alam enam arah, membuat tubuhnya ambruk. Ia sadar sebutan mereka berbeda, tapi kekuatannya mirip dengan praktisi seni dewa. Selama musuh menyegel harta karunnya, Kinmu bisa membunuh mereka, entah dari alam enam arah atau 7 bintang. Tiba-tiba, seorang pria emas melompat ke panggung. Di punggungnya ada sarung pisau raksasa. Ia meraung, menghunus pisau yang memancarkan cahaya, memenuhi langit dengan bayangan tajam yang mengarah pada Kinmu. Pria emas itu mengayunkan dua pisaunya, bagaikan ular raksasa menyerang Kinmu. Kinmu menggenggam dua pisau pembantai babi dengan posisi berbeda, sementara pedang terbang dari kotaknya ikut menghadang. Badai pasti berlalu, teriakannya. Dua cahaya pisau, satu vertikal dan satu horizontal muncul. Yang horizontal membelah jalan, yang vertikal memotong gunung. Cahaya merah darah membubung ke langit, lalu tubuh pria emas itu terbelah menjadi 4 oleh tebasan pisau Kinmu. Kinmu membersihkan pisaunya lalu menyarungkannya kembali. Ia mengangkat tangan, pedang terbang meluncur, dan menembus jantung seorang penyihir pemanah. Teriakan balas dendam terdengar, tapi Kinmu bergerak cepat, menendang, menebas, dan menghantam hingga setiap penyihir yang menyerbu mati di tangannya. Tak lama kemudian, lebih dari 40 mayat berserakan di tangga emas. Kinmu menatap ke bawah panggung, wajah-wajah penuh ketakutan segera menghindar, tak ada yang berani menatapnya secara langsung. Meskipun Kinmu sudah membantai lebih dari 40 orang, para penyihir tetap keras kepala. Namun perlahan semangat mereka berubah jadi ketakutan, membuat mereka mulai gentar dan menghormati Kinmu. Kinmu teringat masa lalu, saat Jenderal Torimu memerintahkan prajurit mengumpulkan jiwa pemberontak, untuk dipersembahkan ke Istana Emas Roland. Kini ia sadar, jiwa-jiwa itu dipakai untuk kultivasi. Tujuannya kali ini bukan hanya mengambil tubuh kakek jagal, tapi juga menghancurkan keyakinan sekte ini, meremukkan semangat mereka, dan menunjukkan bahwa seni ilahi yang menggunakan jiwa manusia tak ada gunanya. Kinmu bertanya dengan dingin sambil tersenyum tipis, siapa di antara kalian yang sudah mengolah kitab suci penyihir agung Ruda? Keluarlah, aku ingin membunuh satu. Suasana depan gerbang sunyi, lalu seorang pemuda maju, dan seorang penyihir tua berkata berat, Shimuro, kelemahannya ada di tulang belikat kiri bagian kedua, itu celah tekniknya. Pemuda itu menunduk, saya memang tahu, tapi tak bisa menemukannya tepat. Terima kasih Raja Penyihir sudah menunjukkannya. Wajah Kanselir Basan berubah dan mencibir, Saman King, sebagai senior, kau telah berbuat hal curang. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.